Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinitit. Halo, apa kabar buat teman-teman semua di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Masih bersama saya Rizal Gibran dalam Permendikbud nomor 9 tahun 2021 yang membahas juknis pengelolaan dana BOP PAUD dan dana BOP pendidikan kesetaraan. Hal-hal yang dilarang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dari dana BOP PAUD akan menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, saya ingatkan buat Bapak dan Ibu para pengelola BOP PAUD dimanapun Anda berada, ayo dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOP PAUD dimanapun Anda berada, ketika pemerintah mengeluarkan dana yang begitu besar untuk keberlangsungan proses pendidikan dari tingkat PAUD sampai tingkat atas, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ataupun juga hal-hal yang dilarang terkait penggunaan dana tersebut. Dalam Permendikbud nomor 9 tahun 2021 tentang BOP PAUD dan BOP kesetaraan, di sini ada hal-hal yang tidak boleh ataupun juga dilarang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu semua dari penggunaan dana BOP tersebut. Apa saja larangan-larangan tersebut? Kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah melakukan transfer dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan. Misalkan Bapak dan Ibu, dana BOP PAUD itu ditransfer ke rekening pribadi. Biasanya dana BOP itu langsung masuk ke rekening satuan pendidikan dan bukan rekening pribadi, itu ya. Jadi itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan Bapak dan Ibu mentransfer ke rekening pribadi, itu akan terpantau dan juga akan terdeteksi oleh pihak-pihak yang mengawasi dana BOP PAUD tersebut. Karena di zaman sekarang ada transaksi elektronik yang memang itu sangat mudah sekali. Bapak dan Ibu, saya ingatkan tidak melakukan transfer ke rekening pribadi selain pentingan penggunaan dana BOP PAUD. Kemudian yang kedua, membungakan untuk kepentingan pribadi. Misalkan begini, dana BOP PAUD itu disimpan di bank, didepositokan misalkan di bank dan tidak digunakan di satuan pendidikan, maka itu tidak boleh dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, meminjamkan kepada pihak lain. Nah, sebaiknya Bapak dan Ibu ketika misalkan kita masih menyisakan dana, menyisakan anggaran, misalkan sekolah Bapak dan Ibu itu siswanya banyak, terus juga seluruh kebutuhan sekolah itu sudah terpenuhi dan masih menyisakan dana anggaran, maka itu tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, meskipun dengan iming-iming bunga ataupun juga jasa yang cukup besar. Jadi intinya adalah tidak boleh dipinjamkan kepada pihak-pihak lain. Sebaiknya biarkan saja uang tersebut ada dalam rekening BOP PAUD. Jadi nggak usah disebar, dipinjamkan kemana-mana begitu ya. Membeli perangkat lunak untuk pembuatan pelaporan keuangan dana BOP PAUD atau perangkat lainnya yang sejenis. Misalkan Bapak dan Ibu karena ingin efektif dan efisien membeli aplikasi, misalkan aplikasi pelaporan keuangan, dan itu tidak boleh. Namun sekarang memang banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan kepada kita tentang manajemen keuangan sekolah. Itu banyak sekali. Di sini di Permendikbud ini itu dilarang membeli aplikasi tersebut dengan menggunakan dana BOP PAUD. Artinya hal tersebut tidak boleh. Begitu ya. Ataupun juga yang selanjutnya adalah menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Ini cukup jelas Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh ya menyewa aplikasi pendataan misalkan untuk penerimaan peserta didik baru. Ini tidak boleh. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Misalkan apa? Misalkan kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan, misalkan membuat taman bermain lah, ataupun juga rekreasi misalkan,
dan itu tidak boleh didanai dari dana BOP PAUD. Kemudian membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Misalkan begini, di suatu kegiatan ataupun juga di sebuah daerah misalkan ada kegiatan yang melibatkan setiap sekolah dan diharuskan memberikan iuran wajib dari masing-masing satuan pendidikan. Ini kegiatannya misalkan kegiatan lomba apa misalkan, didanai oleh dana BOP PAUD. Itu tidak boleh. Bagaimana dengan misalkan sekolah kita mengikuti sebuah lomba? Apakah itu bisa didanai oleh dana BOP PAUD? Kalau sebatas mengikuti, itu hanya yang keluar adalah honor, barangkali ataupun juga transport, itu boleh. Tapi kalau kegiatan itu didanai oleh dana BOP PAUD dengan mekanisme iuran dari masing-masing satuan pendidikan, maka itu tidak boleh dilakukan. Jelas ya Bapak dan Ibu? Selanjutnya, membeli pakaian seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan. Misalkan begini, membeli pakaian, seragam, dan sepatunya untuk peserta didik untuk kepentingan pribadi. Bagaimana dengan membeli seragam sekolah misalkan? Seragam sekolah tapi disimpan di sekolah misalkan menjadi barang inventaris, itu boleh. Yang bersifat inventaris itu boleh. Tetapi kalau yang bersifat pribadi dan bukan inventaris, itu tidak boleh. Kemudian memelihara sarana prasarana pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa sarana prasarana yang boleh didanai dari dana BOP PAUD itu dengan kategori kerusakan ringan. Kalau kerusakan sedang dan berat itu nanti ada anggaran lain dan bukan dari anggaran BOP PAUD. Selanjutnya, membangun gedung atau ruang baru. Nah, ini juga tidak boleh karena ini termasuk DAK fisik barangkali nantinya. Kemudian membeli instrumen investasi. Bapak dan Ibu misalkan ikut dalam investasi digital ataupun juga investasi non digital, dan itu tidak boleh. Misalkan menggunakan dana BOP PAUD, maka itu jelas tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOP PAUD dan kesetaraan atau perpajakan yang diselenggarakan di lembaga di luar dinas atau kementerian. Misalkan begini Bapak dan Ibu, ada sebuah lembaga ataupun juga organisasi yang mengadakan kegiatan pendampingan terkait program dana BOP PAUD tanpa diketahui ataupun juga di luar dinas atau kementerian, maka itu tidak boleh diikuti. Apalagi menggunakan dana BOP PAUD, itu tidak boleh. Selanjutnya, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Ada ya kegiatan-kegiatan yang memang didanai langsung oleh pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah, maka itu tidak boleh didanai dari dana BOP PAUD. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOP PAUD dan kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini menjelas ya. Banyak sekali kasus-kasus yang menjerat kepala sekolah, bendahara dan sebagainya yang menyelewengkan penggunaan dana BOP PAUD. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Jadi melakukan penyelewengan dana. Ingat bahwa dana BOP PAUD bukan dana milik pribadi, tetapi dana milik siswa dan dana milik sekolah, dana milik pemerintah, begitu. Jadi tidak usah punya anggapan bahwa dana itu adalah dana milik pribadi, tidak usah. Selanjutnya, menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini jelas. Jadi misalkan dana BOP PAUD itu Bapak dan Ibu diberikan dulu modal, kemudian juga nanti diperjualbelikan ke siswa, sekaligus Bapak dan Ibu menjadi pengecer, dan itu tidak boleh. Kemudian di sini juga kepala satuan pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud tadi, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas ya, bila kita melanggar, maka siap-siap kita akan berhadapan dengan pihak yang berwajib dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaklah kasus-kasus yang menjerat kepala sekolah, bendahara, dan itu ujung-ujungnya ada yang hukuman mati dan juga hukuman penjara. Kita tidak ingin kejadian ini menimpa kita dan terulang kembali, maka saya sarankan, ayo mulai dari sekarang kita berbenah untuk meningkatkan satuan pendidikan kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan tertib administrasi.
Demikian Bapak dan Ibu, informasi mengenai sejumlah larangan dari penggunaan dana BOP PAUD. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kealpaan, kehilapan, dan juga segala kekurangannya. Saya Rejal Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.